Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kita semua umat muslim yang ada di dunia. Amin ya rabbal alamin. Serta Imam Nawawi yang telah membuat karya terbaik ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, ketika saya telah melakukan dosa, saya berpikir kenapa saya menjadi seperti ini. Teman saya berkata bahwa jangan bertanya pada manusia, tapi curahkan semuanya sama Allah. Tapi Ustaz, saya nggak tahu harus bagaimana, karena ketika saya ingin menyesal dan bertobat pun saya sulit buat menyesali dosa-dosa itu. Hati saya seperti mati dan tidak ada rasa sesalnya sedikit pun. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalau kita nggak tahu harus bertanya, bahkan wajib bertanya. Ala sa'alu illam ta'lamu, kata Nabi SAW. Kenapa dia nggak bertanya? Kenapa mereka nggak bertanya kalau mereka nggak tahu? Ala inna shifa'al su'al, karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Harus nanya. Hukum bertanya itu wajib kalau kita nggak tahu dan harus melakukan sesuatu hal. Adapun ucapan Nabi Yakub dalam surat Yusuf ayat 86, ketika Nabi Yakub mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya menceritakan masalahku, kesedihanku, kegalauanku kepada Allah. Ini kalau ilmu kita seperti Nabi Yakub. Namanya juga Nabi. Para Nabi itu punya ilmu, dapat wahyu. Kalau kita kan nggak dapat wahyu, jamaah. Jadi kita harus nanya. Nah kalau kita udah tahu ilmunya, nah baru nggak usah bicara sama orang-orang. Udah tinggal diamalin aja itu ilmu. Jadi kalau kita nggak tahu, kita harus tanya. Nah mungkin maksud teman kita, jangan cerita kepada sembarang orang. Jadi bukan kita ceritakan ke semua orang, tapi kita tanya kepada orang yang punya ilmu. Adapun orang yang punya ilmu, nggak usah kita ceritakan. Kecuali kalau dia bisa mengarahkan kita untuk bertanya ke siapa. Dia punya akses, saya punya masalah nih, masalah saya penting banget, bisa nggak Anda sampaikan ke Ustadz yang Anda kenal misalnya, atau Ustadz A, dan kita tahu dia punya hubungan baik dengan Ustadz tersebut. Jadi itu poinnya. Adapun masalah hati, ini hal yang paling sulit memang jamaah sekalian. Tapi coba sekali lagi, kata para ulama, nggak ada yang bisa mengobati hati seperti tauhid memperbaiki hati. Seperti tauhid memperbaiki hati. Oleh karena itu, jika kita ingin memiliki hati yang lembut, hati yang bersih, perbaiki tauhid kita kepada Allah. Mulailah dengan meresapi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mulailah kembali meresapi hakikat diri kita bahwa kita hanyalah hamba dan hanya beribadah kepada Allah. Dan ini butuh waktu, tapi nggak ada yang lebih bagus daripada tauhid. Lalu doa, jemaah, dan doa bagian dari tauhid uluhiyah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala.